Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kita akan membahas silsilah raja-raja di Tatar Sunda. Sekarang yang akan dibahas adalah tentang silsilah raja-raja Kerajaan Galuh Awal. Kerajaan Galuh Awal itu kita mulai dengan pendiri dari Kerajaan Galuh, Sanggoreti Kandayun. Jadi Sanggoreti Kandayun ini awalnya merupakan Raja Kendan, Raja Kerajaan Kendan yang merupakan raja kerajaan di bawah dari Kerajaan Tarumanegara. Tetapi kemudian ia menjadi Raja Galuh Merdeka. Jadi dia diangkat menjadi Raja Kendan itu pada tahun 612 Masehi. Dan pada tahun 60-70 Masehi ia memerdekakan diri. Ini hingga tahun 702 Masehi. Jadi pada tahun 670 Masehi menjadi Raja Galuh Merdeka. Oreti Kandayun itu mempunyai istri yang namanya Candra Resmi. Jadi istri dari Sanggoreti Kandayun pendiri Galuh itu adalah Candra Resmi. Anak dari Resi Makandria. Oreti Kandayun anak dari Sang Kandiawan. Sang Kandiawan itu bergelar Rahyangta Medang Jati. Awalnya itu dia bergelar Rahyangta Dewa Raja. Sang Kandiawan itu mempunyai adik namanya Sang Kandiawati. Oreti Kandayun ini sebenarnya anak kelima. Jadi Oreti Kandayun itu sebenarnya anak bungsu dari 5 bersaudara. Jadi anak Sang Kandiawan yang pertama itu Sang Mangukuhan. Yang kedua itu Karungkalah. Yang ketiga itu Katung Maralah. Yang keempat itu Sandang Greba. Nah, kenapa Oreti Kandayun itu menjadi raja? Sebenarnya dalam tradisi Sunda itu jadi raja itu, jadi pemimpin itu harus orang yang paling hebat. Paling hebat secara intelektual dan juga keahlian. Makanya Sang Mangukuhan yang pertama itu dia mengajak adik-adiknya untuk bertanding. Hei adik-adik, kita saembara bertanding. Kita akan pergi ke hutan, kata Sang Mangukuhan itu. Siapa yang pertama kali memenangkan buruan, itulah yang akan jadi raja. Makanya berangkatlah 5 orang ini, Mangukuhan, Karungkalah, Katung Maralah, yang Sandang Greba dan Oreti Kandayun itu berangkatlah ke hutan. Dan yang pertama kali memenangkan saembara buruan adalah Oreti Kandayun. Maka sejak itu Oreti Kandayun itu dijadikan pangeran atau putra mahkota dari Kerajaan Kendan. Nah ini Sang Kandiawati itu menikah dengan pengusaha dari Sumatera, dia pindah ke Sumatera. Nah, Sang Kandiawan dia kan bertapa menyerahkan kekuasaannya kepada Oreti Kandayun. Karena Oreti Kandayun itu secara aklamasi sudah diangkat oleh saudara-saudaranya itu menjadi putra mahkota atau raja berikutnya. Nah, Sang Kandiawan dan Sang Kandiawati ini merupakan putra dari Suraliman. Di samping Raja Kendan, ini itu menjadi senopati di Kerajaan Tarumanegara. Jika Sang Kandiawan berkuasa itu dari 597 sampai 612 Masehi, maka Suraliman itu menjadi Raja Kendan itu dia berkuasa 568 hingga 597. Jadi Suraliman itu berkuasa dari tahun 598 hingga 597 Masehi. Zaman Nabi Muhammad ini. Sang Suraliman ini menikah dengan Dewi Mutiasari, berasal dari Bakulapura atau Kutai. Makanya ini penguasa-penguasa Sunda ini coba telusuri hubungan dengan Kalimantan Timur ini. Karena ada kekerabatan, Kutai dengan Sunda itu ada kekerabatan yang sangat kuat. Nanti kita terangkan di Kerajaan Salakanegara. Banyak sebenarnya raja-raja Sunda itu beristrikan orang Kutai. Karena secara silsilah itu bersaudara. Tidak hanya Suraliman sebenarnya raja-raja yang beristrikan orang Kutai itu
Maharaja Purnawarman dari Tarumanegara, terus anaknya Sang Wisnuwarman itu istrinya itu dari Kutai, dari Bakulapura, dari Kalimantan Timur. Penguasa-penguasa di Jawa Barat itu coba menggali sejarah bareng lah dengan orang-orang Kalimantan Timur. Orang Kutai itu satu turunan itu dengan Sunda itu. Jadi Suraliman sendiri istrinya itu orang Kutai. Dewi Mutiasari itu kan orang Kutai. Suraliman ini adalah anak dari Si Guru Manikmaya yang menikah dengan putri Maharaja Suryawarman dari Tarumanegara yang bernama Dewi Tirta Kancana. Prabu Suryawarman itu berkuasa dari 535 sampai 561 Masehi. Punya anak Dewi Tirta Kencana. Ini berkuasa di Kendan itu, raja pertama Kendan itu 536 sampai 568. Jadi Resi Guru Manikmaya ini menikah dengan putra dari Maharaja Suryawarman dari Tarumanegara. Dia dikasih lokasi di Kendan, diperkirakan sekitar Nagrek sekarang itu. Kerajaan Galuh itu awalnya itu merupakan kerajaan Kendal. Awalnya itu Maharaja Purnawarman itu punya putri namanya Tirta Kancana menikah dengan Resi Guru Manikmaya. Nah ini dikasih wilayah Kendan. Jadi kerajaan Kendan dia berkuasa dari 536 sampai 568. Mempunyai anak namanya Suraliman. Suraliman itu di samping menjadi raja Kendan itu ia menjadi panglima perang dari atau senopati di Tarumanegara, berkuasa dari 568 sampai 597 Masehi. Dia menikah dengan putri dari Kutai atau Bakulapura, mempunyai dua anak, Sang Kandiawan, ini anak yang pertama Sang Kandiawan, yang kedua itu Sang Kandiawati. Ini kayaknya kembar ini. Sang Kandiawan itu mempunyai anak 5, Sang Mangukuhan, Trungkalah, Katung Maralah, Sandang Gerba, dan Wereti Kandayun. Karena Wereti Kandayun memenangkan sayembara, makanya Wereti Kandayun itu menjadi raja di kerajaan Kendan. Dia awalnya berkuasa di Kendan itu dari 612 Masehi. Pada tahun 67 Masehi, ia memerdekakan diri dari kerajaan Sunda. Pada tahun 669 itu, kerajaan Tarumanegara itu berubah menjadi kerajaan Sunda oleh Prabu Tarusbawa. Jadi Prabu Tarusbawa itu mendapat tahta itu dari mertuanya Prabu Linggawarman, raja kerajaan Tarumanegara terakhir. Karena dia tidak mempunyai anak laki-laki, anak perempuan pertamanya menikah dengan Prabu Tarusbawa, dan Tarusbawa memindahkan ibu kotanya ke Sunda. Tetapi 1 tahun kemudian, pada tahun 670 itu Wereti Kandayun itu memisahkan diri dari Sunda dengan batas Sungai Citarum. Jadi Citarum ke barat dulunya itu namanya Sunda, Citarum ke timur hingga Cipamal itu namanya dulu itu Kerajaan Galuh. Dan bertahan ini nanti sampai 852 Masehi. Nanti tahun 852 Masehi menjadi bagian dari Kerajaan Sunda. Meskipun raja-raja Galuh itu tetap ada. Jadi makanya dalam sejarah itu kadang-kadang Galuh dan Sunda itu seolah-olah kerajaan kembar. Nah sekarang kembali lagi ke silsilah dari raja-raja Galuh awal. Wereti Kandayun itu punya anak 3. Yang pertama itu Dangyang Guru Sempakwaja. Yang kedua itu Jantaka atau Rahyang Kidul. Yang ketiga itu Amara atau Prabu Mandi Minyak. Dangyang Guru Sempakwaja itu mempunyai 2 anak. Yang pertama itu Prabu Purbasora, kedua itu Resi Guru Demunawan. Jantaka itu mempunyai anak namanya Ki Bima Raksa atau Aki Balangan Trang nih. Ini orang penting di revolusi Ciungwanara ini. Dari Amara Prabu Sena atau Prabu Bratasenawa. Jadi Prabu Mandi Minyak itu nikah dengan anak Ratu Sima namanya Parwati, punya anak wanita namanya Sanaha, dikawinkan ini. Jadi kawin saudara ini.
Nanti ini punya anak Sanjaya ini. Ini Raja Sunda kedua nanti. Raja pendiri dinasti Sanjaya di Mataram kuno. Dan yang Guru Sempak Wajah itu kan anak pertama, tetapi dia tidak menjadi raja karena ompong. Jadi dalam tradisi Sunda itu di samping intelektual, harus lebih intelek dari yang lainnya, dan harus kuat, juga tidak boleh cacat. Sempak Wajah itu tidak jadi raja gara-gara ompong. Jadi dalam tradisi Sunda, jangan sampai marwah suatu kerajaan atau suatu negara itu turun derajat gara-gara ompong misalnya, kan itu padahal ompong sekarang kan bisa pakai gigi palsu tetapi akan menurunkan marwah kerajaan atau negara. Nanti ada ini kok raja ompong sih kan gitu ya. Jantakan juga demikian, tidak jadi raja itu karena punya penyakit kemir. Kemir itu ya turun bro ya. Makanya nggak jadi raja. Nanti kan dia jadi pembulian lah terhadap negara, sehingga marwah negara itu semakin turun. Nah sekarang ini kan negara Indonesia ini, masa rame ijazah palsu itu kan marwah negara itu, wah itu udah hancur. Terus kedua itu ya nepotisme, buat undang-undang baru untuk meloloskan. Itu hal-hal yang memalukan itu sebenarnya dalam tradisi Sunda itu. Sang Wereti Kandayon juga kan anak bungsu itu. Anak bungsu kenapa jadi raja? Karena dia memenangkan pertandingan. Intelektualnya itu lebih tinggi gitu loh. Jadi raja, presiden atau penguasa-penguasa harus berintelektual tinggi dalam tradisi Sunda. Dan kedua itu tidak boleh cacat. Makanya nggak boleh cacat, namanya raja, pemimpin, presiden itu kok tidak bisa melihat ijazah palsu kan gitu kan, itu sekarang itu ramai gitu. Itu kan marwah kerajaan, marwah negara itu kan turun drastis itu. Harusnya diselesaikan dengan cepat itu. Karena akan menghancurkan negara itu. Segala sesuatu kebohongan itu akan menghancurkan negara. Nah ini sejarah Galuh itu hebat sekali. Akhirnya raja itu adalah mandi minyak. Nah, anak bungsunya. Jadi Wereti Kandayon itu dari tahun 670 sampai 702. Mandi minyak itu dari 702 karena sudah tua hingga 709. Raja ketiga ini Sena, Prabu Sena. Dia berkuasa dari 709 sampai 716 Masehi. Purbasora kan dia berkuasa dari 716 sampai 723 Masehi. Sena ini menikah dengan Sanaha, punya anak Sonjaya. Dia pergi ke tempat istrinya, Dewi Teja Kancana, cucu dari pendiri kerajaan Sunda. Nanti Sanjaya pada tahun 723 itu diangkat menjadi Raja Sunda. Yang jadi patih waktu Galuh di zaman Purbasora ada Ki Bima Raksa. Ki Bima Raksa kemudian terkenal dengan nama Aki Balangantrang. Nah, Sanjaya ini tahun 732 diangkat menjadi Raja Medang Bumi Mataram. Maka kerajaan Sunda itu diberikan ke anaknya namanya Temperan Barmawijaya 732 sampai 739. Jadi Sunda Galuh itu di bawah 732 sampai 739 itu di bawah Temperan Barmawijaya. Tahun 739 berdirilah Kerajaan Galuh Merdeka lagi di bawah pimpinan Siung Wanara. Terlalu banyak penuh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.